Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring di saat pandemi 2019. Oke ya, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran daring di saat pandemi 19 atau COVID-19. Ya, langsung aja pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, akhir tahun 2019 berasal dari Wuhan, Cina, muncul virus bernama Corona atau COVID-19 yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia tanpa terkendali, yang merepotkan seluruh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya COVID-19 atau Corona ini ditetapkan sebagai wabah pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini berbeda dengan virus sebelumnya yang juga berasal dari negara Cina, seperti flu burung atau flu babi yang menularnya melibatkan hewan. Wabah corona membuat segala hal mengalami perubahan rutinitas, termasuk dalam hal pendidikan. Dulu pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi sekarang pembelajaran harus dilaksanakan secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Responden dari penelitian ini berjumlah 23 responden, 18 mahasiswa, 5 SMA atau SMK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 79% responden menginginkan pembelajaran secara tatap muka, sedangkan hanya 1% saja responden yang menginginkan pembelajaran daring, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring secara terus-menerus selama masa pandemi ini sangat tidak efektif. Next, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai bidang. Salah satu bidang yang berdampak akibat COVID-19 di Indonesia adalah bidang pendidikan. Tak sedikit sekolah bahkan perguruan tinggi yang akhirnya menutup rutinitas akademiknya demi memutus mata rantai penularan COVID-19 yang sampai dengan saat ini sudah menyakit puluhan juta orang di seluruh dunia. Pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan dilakukan melalui berbagai aplikasi. Beragam pilihan aplikasi untuk pembelajaran daring diantaranya Zoom, Meeting, Google Classroom, email, dan lain-lain. Perubahan kebiasaan pembelajaran ini tidak serta-merta tanpa masalah. Dengan ditiadakannya aktivitas pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran online menjadi solusi untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah penyebaran virus corona. Pembelajaran daring merupakan solusi untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran daring, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat relevan untuk diisi secara jujur oleh responden yang secara sukarela maupun mengisi kuesioner yang sudah disajikan. Berikut beberapa pertanyaan diajukan kepada responden. Ya, question pertama yaitu hasil terlibat aktif dalam percakapan online, grup atau diskusi virtual. Hasil dari diagram di samping menunjukkan 69% pelajar aktif dalam percakapan online, baik itu di grup atau di diskusi virtual, dan 31% pelajar tidak aktif di grup atau di virtual online. Oke, next, selanjutnya pertanyaan, apakah pembelajaran daring membantu Anda dalam mempelajari materi? Hasil dari diagram di samping menunjukkan bahwa setiap pelajar tidak bisa memahami materi saat pembelajaran daring berlangsung, dengan persentase 48,3% merasa tidak terbantu di saat pembelajaran berlangsung, dan 20,7% merasa terbantu saat pelajaran berlangsung. Apakah Anda mengalami kesulitan saat pembelajaran daring berlangsung? Hasil dari diagram di samping menunjukkan bahwa 62,1% pelajar mengalami kesulitan saat pembelajaran daring berlangsung, dan 24,1% tidak mengalami kesulitan saat pembelajaran daring berlangsung. Next, selanjutnya, di sini saya bertanya kepada dosen atau teman jika terdapat materi yang tertinggal atau belum dipahami. Ya, dari hasil diagram di samping itu ada 93,1% pelajar yang aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kekurangannya yaitu ada tidak dan ada
tidak dipahami apa yang ditanyakan. Saya mengatur jadwal belajar mandiri dalam menjalani pembelajaran daring. Hasil dari penelitian dari Akram di samping menunjukkan 72,4% pelajar dapat mengatur jadwal dalam pembelajaran daring dan 20,7% pelajar tidak dapat mengatur jadwal dalam pembelajaran daring. Saya mendapatkan bantuan kuota edukasi dari kampus dan digunakan untuk menghasilkan pembelajaran daring. Hasil dari penelitian di Akram di samping menunjukkan 79,3% pelajar mendapatkan bantuan berupa kuota dari pemerintah dan 13,8% pelajar tidak mendapatkan bantuan berupa kuota dari pemerintah. Situasi pembelajaran daring membuat saya mendapatkan nilai baik. Oke, dari hasil penelitian di Akram di samping menunjukkan 62,1% pelajar memperoleh nilai baik dan 24,1% pelajar tidak memperoleh nilai baik. Dan yang lainnya itu hanya mengikuti apakah Anda nyaman dengan pembelajaran daring. Oke, kesimpulannya itu dari 23 responden itu rata-rata 90% menjawab tidak nyaman dan 10% nyaman dengan pembelajaran daring ini. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Anda mengenai waktu saat pembelajaran berlangsung dan apa pendapat Anda mengenai pembelajaran daring di saat pandemi 19? Oke, kita kesimpulannya langsungan. Waktu saat pembelajaran daring itu lebih fleksibel, namun saat pembelajaran berlangsung banyak sekali kendala di rumah masing-masing, baik itu entah sinyal, rumah ramai, atau hujan dan sebagainya. Jadi mungkin banyak kendala-kendala saat pembelajaran berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring terus-menerus bagi semua instansi, TK, SD, SMP, SMK, atau SMA maupun perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh rasa bosan secara berulang sehingga mencapai titik jenuh. Selain itu, materi yang mampu diserap oleh pelajar kurang dari setengahnya, ditambah dengan kemampuan guru atau dosen dan pelajar dalam menggunakan internet yang masih rendah dengan berbagai sinyal di rumah masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran daring dirasa tidak efektif. Kedepannya, pembelajaran daring hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, seperti terjadi bencana alam dan dibarengi dengan peningkatan profesionalisme tenaga pengajarannya dalam penggunaan beragam aplikasi daring sehingga pelajaran tidak membosankan. Ya, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.